Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ferrari Roma Spider, keluaran terbaru Ferrari di Indonesia. Dan mobil ini adalah Ferrari salah satu yang paling terjangkau dan yang paling cocok untuk digunakan sehari-hari kalau memang Anda tipe orang yang ingin Ferrari namun fleksibel untuk ke segala tempat. Ini adalah versi terakhir dari Roma, dan di video kali ini saya akan memberitahukan ke Anda apa saja detail dari mobil ini serta membawanya berjalan untuk memberitahukan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya. Inilah review first drive dari Ferrari Roma Spider. Ferrari Roma itu pada saat pertama kali muncul di Indonesia itu 2021. Sebenarnya kalau di luar negeri itu dari 2019. Itu adalah entry level dari Ferrari. Ya, tapi namanya entry levelnya tetap tenaganya sangat besar dan sangat eksklusif. Dan dia dijual berbarengan dengan Portofino. Portofino itu untuk yang versi atap terbukanya. Walaupun bentuknya sangat berbeda, tapi sebenarnya mereka basisnya mirip. Nah, 3 tahun setelah Roma Coupe itu diperkenalkan di Indonesia, sekarang diperkenalkanlah Roma Spider. Tapi uniknya, Roma Spider ini bukan dijual berbarengan dengan Roma Coupe. Karena Roma Coupe sekarang penjualannya sudah di stop. Ordernya sudah kepenuhan, sekarang tinggal memproduksi mobil untuk memenuhi pesanan orang. Jadi orang kalau sekarang mau beli Roma, hanya bisa Roma Spider ini. Dan itu nggak masalah karena Roma Spider ini lebih istimewa daripada Roma Coupe. Ya, dia adalah versi atap terbukanya sehingga terlihat lebih seksi, terlihat lebih eksotis, sekaligus juga menggantikan Portofino yang Portofino juga sudah tidak diproduksi lagi. Nah, bicara tentang Ferrari yang sudah tidak dijual lagi, Ferrari itu sebenarnya banyak ya produknya ya. Berbeda dengan Lamborghini. Lamborghini kan sebenarnya produk utamanya yang mereka jual itu adalah Revuelto, sekarang Temerario penggantinya Huracan, dan Urus, satu SUV, dan 2 lagi adalah mobil yang track ready ya, mid engine supercar. Ferrari itu lengkap. Untuk yang all wheel drive 4 pintunya ada Purosangue. Kemudian untuk yang mid engine supercarnya ada SF90, ada F8 sebelum ini. Kemudian ada 296. Nah, untuk Roma ini dia termasuk yang versi Grand Tourer-nya. Di situ ada, kalau yang di kelas yang paling tinggi itu ada 12 cilindri Ferrari 12 silinder yang baru saja di launching, belum masuk ke Indonesia. Dan ini walaupun ini entry level, ini adalah varian yang Grand Touring-nya. Artinya dia bukan bermesin tengah, tapi dia bermesin depan dan penggerak belakang dan mobil ini memang didesain untuk perjalanan yang lebih jauh. Mungkin dia tidak se-track ready yang mid engine seperti yang 296, F8 atau SF90, tapi ini mobil yang bisa dinikmati sehari-hari. Tentu saja perbedaan utama dari Roma Coupe dan Roma Spider adalah atapnya yang bisa dibuka, dan wow, ini langsung terlihat lebih eksotis. Yes, nah untuk atapnya sendiri, dia atapnya tipenya kanvas, tidak ada yang hardtopnya, jadi benar-benar kanvas. Dan dia bisa dibuka tutup, setiap kali membuka atau menutup itu butuh waktu sekitar 13,5 detik. Tapi yang istimewa, atap ini bisa dibuka dan ditutup dengan kecepatan sampai 60 km per jam. Artinya itu akan sangat memudahkan kan. Nggak lucu kita punya mobil keren-keren, begitu mau buka atau mau nutup, tiba-tiba harus berhenti dulu atau harus sangat pelan gitu. 50-60 itu benar-benar kecepatan yang sangat tinggi untuk kita bisa membuka dan menutup atap. Tapi kalau misalnya dilihat dari bagian depannya, ini pure Roma, tidak ada yang berbeda secara signifikan. Yang di belakang juga tidak berbeda secara signifikan, tapi yang lumayan berbeda adalah bagasinya. Karena dia butuh space untuk menyimpan atap kanvasnya, makanya space bagasinya berkurang kira-kira 30% dibandingkan Ferrari Roma Coupe. Tapi
kalau misalnya Anda tutup atapnya, Anda butuh membawa barang bawaan yang agak banyak, Anda tinggal tutup atapnya. Partisi ini bisa di setel supaya kapasitas bagasinya tidak jauh berbeda dibandingkan yang coupe, dan sama seperti di Roma Coupe, ketika Anda butuh barang yang agak besar atau panjang, Anda bisa melipat bangku paling belakang ini. Nah, bicara bangku paling belakang, oh ya, by the way, ini juga soft close ya bagasinya. Bicara bangku paling belakang, ini konfigurasinya 2+2, tapi ya benar-benar anak kecil lah di belakang ya, nggak layak untuk dewasa. Kalau di posisi nyetir saya, mungkin orang di belakang harus ninggal kakinya di rumah kali ya, minimal dari lutut ke bawah gitu ya. Kalau enggak sih akan sangat sempit, tapi minimal kalau Anda punya anak yang kecil-kecil gitu ya, atau Anda punya cucu, karena mungkin Anda sudah terlalu tua ketika mampu membeli mobil ini, cucu Anda bisa taruh di belakang gitu ya, nyenengin keluarga semua. Tapi akan sangat jarang terpakai. Apalagi di bangku belakang ini ada deflektor angin yang katanya dia bisa dibuka untuk mengurangi turbulensi angin di dalam kabin. Tapi itu nanti kita coba pada saat kita mengemudikan mobil ini. Nah, ini yang saya suka ya desainnya. Ini ada 2 punuk seperti ini gitu. Itu menambah kesan sporty dan ada kesan retronya gitu ya, dengan 2 buah gundukan di belakang. Dan ini ada tulisan deployable roll bar. Artinya ketika Anda misalnya kecelakaan sampai terbalik, dia dan kondisi atap dibuka seperti ini kan, Anda nggak pengen kepala Anda langsung nyentuh atap aspal kan. Nah, di sini akan ada roll bar yang bisa muncul dan mencegah kepala Anda menyentuh jalan. Mesin sama seperti Roma Coupe, dan walaupun mobil ini itu entry level dan 296 GTB maupun GTS yang juga entry level itu mesinnya V6, dia mesinnya V8 twin turbo. Bedanya kalau 296 itu ada sistem hybridnya, di sini tidak ada. Di sini masih pure no electrification. Jadi ini seperti lebih pure ya dibandingkan 296, walaupun memang berbeda tujuan ya mobil ini dibuat. 3.900 cc, V8 twin turbo, menghasilkan tenaga 612 HP dan torsinya sangat monster 760 Nm yang menyalurkan tenaganya ke roda belakang lewat transmisi otomatis 8 speed. Dan klaimnya dari Ferrari, mobil ini bisa top speednya di atas 300 km per jam dan 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 3,4 detik. Itu adalah angka yang sangat serius, mengingat mobil ini penggerak belakang, bukan all wheel drive. All wheel drive kalau di 3 detikan itu mungkin karena launch-nya yang cepat. Tapi ini hanya penggerak belakang, tapi dia bisa 3,4 detik 0 sampai 100 km per jamnya. Dan mesin ini adalah mesin yang cukup spesial ya, karena bukan hanya seri mesin ini itu bukan hanya dipakai di Roma, tapi juga dipakai di F8 sampai SF90. Itu menggunakan mesin V8 yang serupa walaupun dengan beberapa perbedaan di karakternya. Untuk SF90 dia 4000 cc, dibesarkan sedikit, tapi basic mesinnya sama. Dan mesin ini berkali-kali meraih penghargaan sebagai mesin terbaik di dunia. Karena ya tenaganya sangat besar, kemudian suaranya juga merdu. Dan suara merdu itu karena mobil ini menggunakan krek as flat plane crankshaft ya. Jadi dia karakter suaranya itu yang lebih melengking. Bahkan mobil ini juga tidak lagi menggunakan krek as untuk mendistribusikan olinya, tapi sudah menggunakan dry sump. Jadi oli itu disemprotkan oleh pompa yang tidak lagi membebani crankshaftnya. Itu teknologi yang biasanya hanya ada di mobil balap. Untuk membeli mobil ini, Anda tidak bisa mendapatkannya langsung. Anda harus menunggu kira-kira 1 tahun. Karena Ferrari itu begitu. Jadi mobil itu akan dibuat sesuai dengan keinginan Anda. Anda bisa beli yang basic gitu ya, yang benar-benar kelengkapan paling minimal. Cuman kan kalau Anda punya Ferrari, nanti Anda ngumpul di klub, masa iya Anda pakai yang spek standar? Minimal adalah sejumlah option yang Anda pilih
untuk membuat Ferrari ini lebih personal, lebih individual ke Anda. Dan uniknya, tadi mungkin saya belum jelaskan ya, Ferrari sekarang punya macam-macam produk. Ada Roma Spider, ada 296 GTB, 296 GTS, kemudian sebelumnya ada F8, ada SF90, ada Dodici Cilindri, ada Puro Sangue, tapi ternyata tidak semuanya bisa dipesan. Roma hanya bisa pesan yang Roma Spider, karena yang Roma Coupe sudah berhenti, sudah memenuhi kuota. Tidak mau dijual lagi oleh Ferrari, sekarang hanya memproduksi untuk menyelesaikan pesanan. Kemudian F8 juga sudah tidak diproduksi lagi. Portofino juga sudah tidak dijual lagi. Kemudian SF90 juga sudah full, tidak dibuat lagi. Bahkan Puro Sangue yang itu baru saja hadir, itu juga sekarang sudah tidak bisa dipesan baru lagi. Ferrari hanya memproduksi untuk menyelesaikan pesanan-pesanan yang belum delivery. Nah, sama satu lagi yang membanggakan, kalau misalnya Anda pesan option di Ferrari Anda, di sini akan tertulis option-optionnya. Nah, di sini kita lihat dia ada berapa option ya yang dia pilih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 option yang dipilih termasuk warna, dan itu hitungannya adalah option yang minimal lah, karena ini bisa penuh, bahkan bisa 2 row ini option-optionnya kalau misalnya Anda mau pilih. Nah, ini warnanya mobil ini adalah Rosso Imola, dan ini metalik, dan metalik ini adalah warna optional juga. Kalau velgnya itu velg yang standarnya, dan ini bannya menggunakan ukuran 285 35 R20, sedangkan di depannya itu 245 35 R20. Seluruh ini velgnya velg yang standar, tapi seluruh velg opsionalnya juga ukurannya 20 inci. Yang menyenangkan adalah rem karbon seramik ini, karbon keramik brake di depan dan di belakang itu sudah standar, jadi tidak perlu Anda bayar lebih untuk opsional. Begitu juga dengan fitur ADAS-nya. Fitur ADAS, Advanced Driver Assistance System-nya ini juga sudah standar di semua Ferrari Roma Spider. Tapi kamera 360, Apple CarPlay, Android Auto, itu adalah option yang tidak tersedia di versi basicnya. Anda harus pesan lagi untuk optionalnya. Oke, sejenak kita tinggalkan dulu mobilnya, karena saya ingin memperlihatkan ke Anda, inilah yang akan Anda hadapi ketika memesan sebuah Ferrari Roma Spider baru. Ini ada beragam bahan di sini. Ini untuk alkantaranya saja, itu kalau di mobil yang tadi Anda bisa lihat yang di bagian konsol tengah, alkantaranya saja ini banyak warnanya sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian warna kulitnya, kalau Anda nggak mau pakai alkantara atau memadukan antara alkantara dan kulit, kulitnya juga bisa Anda pilih. Ini ada banyak sekali di sini, dan setiap warna itu sudah ada namanya dan kodenya. Karpet juga ada banyak yang bisa dipilih. Kemudian warna seat belt ini juga bisa dipilih. Dan ini yang unik, ini adalah warna atap soft topnya. Jadi secara keseluruhan warnanya itu ada 1, 2, 3, ada 5 warna. Dari mulai hitam, abu-abu, kemudian abu-abu tua, abu-abu muda, biru, sampai merah seperti ini. Dan masing-masing warna juga disediakan paduan benangnya. Ini biru ketemu kuning, biru ketemu merah. Anda bisa pilih semuanya. Kemudian stitchingnya, kalau Anda ingin stitching di kursi Anda, ini juga ada daftar stitchingnya. Banyak sekali, belum warna eksteriornya. Dan itu nanti kalau Anda spek di Ferrari Jakarta, setelah itu spek-spek Anda itu akan masuk ke sebuah software khusus komputer, dan nanti Anda bisa melihat secara digital mobil Anda seperti apa. Jadi ini kebebasan Anda untuk memilih mau seperti apa tampilan luar dalamnya Ferrari Anda. Kita balik ke mobil. Masuk ke dalam interior mobil yang atapnya terbuka gini gampang sekali gitu. Yang biasanya ada atap, kita bisa seperti ini aja, jadi lebih gampang aksesnya kalau atapnya dibuka. Dalamnya sebagian besar sama seperti Roma Coupe, tapi bedanya sekarang untuk panel-panel di setir ini sudah ada tonjolan-tonjolannya atau ada cekungan-cekungannya, sehingga lebih mudah untuk kita
mengatur segala sesuatu tanpa perlu melihatnya. Kalau sebelumnya kan hanya rata panelnya ya. Oke. Nah, ini juga option nih, display untuk penumpang. Kemudian setir, kalau Anda yang ingin ada rev counternya di setir itu juga opsional, tapi di sini belum. Kita nyalain dulu mesinnya. Oke, udah kontak. Suaranya Ferrari tuh nggak main-main kalau masalah suara dari exhaustnya. Mereka bener-bener rancang supaya membangkitkan adrenalin. Posisi nyetir ya Ferrari pasti rendah dan ergonomis. Displaynya full digital sama seperti Roma Coupe, dan lebih besar instrumennya dibandingkan MID-nya. Rata-rata kan kalau di mobil biasa MID lebih besar dari instrumen, di sini kebalikannya. Nah, di mobil tes yang ini belum ada Apple CarPlay, tapi sudah ada Android Auto karena balik lagi itu adalah optional. Nah, sekarang saya akan perlihatkan ke Anda deflektor anginnya seperti apa sih, saya juga belum pernah lihat. Nah, ini kan saya buka. Nah, seperti itu aja ya. Nah, cuman ketika deflektor angin ini kita buka, otomatis memang tidak ada orang yang bisa duduk di belakang. Tapi efeknya seperti apa nanti kita coba. Sekarang kita tutup lagi. Oh, tutupnya tidak bisa ini. Tutupnya manual seperti ini. Wah, agak merepotkan juga ya kalau di jalan kita mau nutup gitu ya, harus didorong ke belakang. Nah, sekarang Awi di belakang kamera boleh tutup pintunya. Kita akan lihat proses buka tutup atapnya. Oke. Nggak ada mekanisme yang terlalu unik atau berbeda ya. Normal seperti halnya, karena ini sebuah soft top ya, jadi cuman panel belakang membuka, kemudian prosesnya juga tidak terlalu eksotis gitu ya, tapi senang aja gitu, 13,5 detik bisa membuka dan menutup, dan semuanya itu bisa dilakukan sampai 60 km per jam. Sebenarnya walaupun atapnya ditutup tidak ada masalah dengan headroom dari Roma Spider ini, tapi ketika dibuka, Anda benar-benar langsung punya headroom yang jutaan atau miliaran kilometer sampai ke bintang terdekat. Kabinnya familiar. Mungkin Anda yang pertama kali memiliki Ferrari, Anda harus beradaptasi sedikit dengan setir dan tombol-tombolnya, karena semua di sini sen ada di sini, wiper juga ada di dalam ininya, ada di dalam lingkar setirnya, kemudian mode berkendara semua juga ada di sini. Nah, sekarang kayaknya kurang afdol kalau kita nggak coba ke mode yang race dan kita coba untuk mendengarkan suara knalpotnya. Suaranya tuh halus dan ada suara agak melengkingnya, dan rasanya ini akan lebih keren lagi ketika dapat beban, ketika kita melakukan akselerasi gitu. Karena kalau ini kan tanpa beban. Ada petasannya, brubet. Kalau udah sampai di 7.000, dan saya suka sekali tidak ada soft limiter di sini, karena soft limiter itu nggak asik lah kalau misalnya untuk mobil se-eksotis ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini ada tempat kuncinya. Nah, ini kunci. Bahkan kuncinya aja tuh ini bisa opsional juga nih, mau Anda pakai warna dan corak seperti apa, dan di sini ada tempat kuncinya. Sebenarnya sih dikantongin aja nggak apa-apa ya, tapi ketika Anda taruh kuncinya di tempatnya, itu Anda menambah satu lagi logo Ferrari di dalam mobil ini. Ferrari bilang kalau mobil ini tuh
cocok untuk dipakai harian. Dan benar, ini bantingan suspensinya yang saya rasakan ya, sama seperti Roma Coupe. Bantingan suspensinya itu bisa dibilang empuk untuk ukuran supercar. Ada speed bump aja itu teredam dengan sangat baik. Bahkan banyak mobil-mobil sport yang jauh lebih tidak bertenaga dibandingkan ini, itu bantingannya lebih keras. Civic Type R misalnya lebih keras dari ini. Nah, ini ada speed bump, hanya sedikit getaran yang masuk. Memang kalau kita masukkan ke mode sport atau race, dia jadi keras suspensinya. Jadi kalau misalnya kita mau track day atau kita mau pengendalian yang dinamis gitu ya, kita bisa pakai sport dan race yang itu suspensinya lebih keras. Tapi gimana kalau misalnya kita lagi asik pakai mode yang race, karena ya mode comfort kan mungkin terlalu kurang garang ya untuk sebuah Ferrari gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya kita lagi di mode sport dan mode race, tiba-tiba ada jalan yang rusak, kita tinggal pencet aja. Kita tinggal pencet satu tombol di setir, yaitu tombol driving mode-nya, dan dia seketika akan berubah menjadi mode bumpy road. Jadi mode bumpy road ini mode untuk jalan yang rusak, dan dia akan melunakkan suspensinya seperti di settingan comfort. Sangat mudah, benar-benar tinggal satu pencetan tombol aja, nggak perlu kita atur-atur. Dan ini ya, kalau misalnya kita lagi jalan normal gitu ya, RPM tuh dijaga tuh di 1000, di bawah 1500 gitu ya. Kita bisa cruising santai, nggak agresif gitu ya mobilnya. Kalau kita injak gaspol pun juga dia nggak yang langsung ke posisi gigi yang paling rendah, kecuali kalau kita masuk ke mode race, kita injak gas, nggak juga. Dari 8 itu paling ke gigi 5, terus kedengeran siulan turbonya. Jadi nggak ada keluaran tenaga itu yang sampai mengintimidasi. Nah, cara untuk kita membuat mobil ini berakselerasi secara maksimal adalah dengan menggunakan pedal shift. Even di mode sport nih, sekarang kita di mode sport, gigi 7, lari 71 km per jam, sekarang saya gaspol. Nah, itu juga ke gigi 3 gitu, bukan ke gigi 2. Tapi beda cerita kalau misalnya kita taruh di mode manual. Nah, kita bisa langsung menjaga gigi sesuai keinginan kita, dan hasilnya wow! Langsung keluar tenaganya, 612 HP dan torsi 760 Nm. Setirnya direct ya, khas Ferrari. Wow, kayak ada lemnya, bannya tuh kayak ada lemnya gitu. Dan terasa enteng sekali mobil ini tuh. Pada saat belok itu, bahkan leher itu tuh kayak agak ketarik gitu, agak pegal juga gitu. Untung kursinya ini menopang dengan sangat baik. Nah, pada saat kita jalan dengan atap terbuka seperti ini, kita memang bisa benar-benar mendengarkan suara merdu dari mesinnya. Oke, untuk akselerasi, mobil ini tidak secepat 296, tidak secepat juga SF90 lah yang kelas di atasnya, tapi tetap memberikan senyum karena tetap tenaga yang sangat-sangat kencang. Nah, kalau misalnya Anda udah mulai bosan terkena matahari atau mungkin hujan gitu ya, nggak usah khawatir. Jaga aja kecepatan di bawah 60 km per jam, yang mana itu juga cukup cepat, dan tinggal pencet satu tombol. Kira-kira 13,5 detik dia akan
menutup secara sempurna. Nah, ada konfirmasi ketika sudah tertutup. Dan ini ketika atapnya ditutup ya, cukup hening loh di dalam ini. Ya tentu saja suara mesin masih terdengar, harus terdengar karena ini sebuah Ferrari. Tapi enggak, kebisingan dari luar itu samar-samar. Hanya ban aja, mungkin karena bannya juga lebar. Karena ini peredamannya sangat baik meskipun dia convertible. Karena ini atap kanvasnya itu ada 5 layer, ada 5 lapis. Nah, inilah yang bikin Ferrari Roma Spider ini bisa tetap senyaman kupenya walaupun dia atapnya bukan dari besi. Nah, sekarang kita coba bagaimana suara mesinnya kalau atap ditutup ini. Ya, tetap membangkitkan adrenalin ya. Nggak diragukan lagi walaupun mobil ini nyaman buat harian, tapi begitu diinjak gasnya, ini tetap Ferrari. Nah, sekarang saya pengen coba launch controlnya. Oke, kita coba akselerasinya aja sekarang. Kita masukin launch control. Oke, let's go. Wow. Wow. 0 sampai 100 km per jam dalam 3,4 detik. Dan khas Ferrari ya, dia tidak yang menyiksa Anda ketika berakselerasi, tapi semuanya tuh seperti simfoni gitu. Perpindahan giginya juga cepat dan halus, nggak ada yang mengentak-ngentak. Kecuali kalau misalnya gigi 1 ke 2 Anda ketemu dengan rev limiter gitu ya, sempat ketemu rev limiter dan di timing yang pas itu bisa agak ada jedak sedikit, tapi tetap lajunya luar biasa. Merdu sekali. Nggak keras ya, mungkin knalpot standar ini nggak keras suaranya, tapi dengungannya tuh berkarakter. Kalau kita downshift itu ngegasnya seperlunya gitu, nggak kayak ngajak berantem yang wah gitu. Halus. Tapi kayaknya kurang asik kalau test drive ini atapnya ditutup terus, kita harus buka lagi. Roma Spider ya, harus dinikmati atap terbukanya. Pada saat atap dibuka dan kaca dibuka, angin itu masih terasa di kuping ya. Kalau kita tutup jendelanya, nah ini angin berkurang. Tapi kalau misalnya kita ajak jalan sampai 100 km per jam, ini angin juga masih angin juga masih sangat minim sebenarnya. Nah, tapi kalau kita buka ininya, partisi belakangnya atau wind deflectornya, oh iya, terutama di area kepala kiri dan kuping kiri itu langsung berkurang semburan anginnya, dan ini jadi jauh lebih nyaman. Walaupun harus diakui secara estetika ya kurang bagus gitu ya, ada yang di belakang ini nongol-nongol, tapi efektif buat bikin angin itu nggak terlalu mengganggu kita. Ini sangat berguna kalau kita jalan di atas 100 km per jam misalnya di autobahn gitu ya. Itu benar-benar sangat membantu ini untuk mengurangi angin yang kena ke kepala. Nah, cuman
Kalau misalnya Anda nggak di atas 100 km per jam, rasanya bagusan dibuka aja supaya lebih estetis gitu. Paling enak memang jalan seperti ini, kaca dibuka, bentuknya keren sekali dari luar. Dan Anda bisa nikmati berkendara dengan Ferrari atap terbuka. Ferrari Roma itu adalah salah satu Ferrari yang paling mudah untuk mengendarainya. Semuanya dibuat memang untuk bisa dipakai harian. Penyaluran tenaganya itu nggak terlalu agresif, apalagi di mode comfort. Nah, by the way, mode comfort ini tidak ada di 296. Mode comfort ini hanya ada di Ferrari Roma. Di 296 karena dia lebih untuk track use gitu ya, mobilnya lebih ke arah track. Kalau ini lebih ke arah harian. Jadi di mode comfort ini penyaluran tenaganya juga tidak agresif, kemudian dia juga memiliki bantingan suspensi yang lembut, setirnya juga lumayan enteng, ada sistem ADAS-nya untuk menjaga keselamatan kita. Dan Ferrari sekarang juga Anda tidak perlu khawatir dengan yang namanya overheat ya, karena selama mesinnya sehat, untuk negara tropis pun dia sudah oke. Tapi ini benar-benar rasanya seperti nyetir mobil sport biasa, mudahnya. Bedanya ketika mata Anda melihat di sini ada logo Ferrari, dan tentu saja itu semua juga bisa berubah ketika Anda masukkan ke mode sport dan menginjak gas. Berapapun umur Anda, ketika Anda mampu membeli mobil ini, Anda akan langsung merasa muda kembali. Gak peduli bahwa ini adalah entry levelnya Ferrari, tapi ini tetap properly sebuah Ferrari. Bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Well, tidak bisa kami tes di pengetesan kali ini karena ini adalah first drive, jadi waktunya tidak panjang. Dan rasanya juga Anda nggak perlu terlalu pusing mengenai konsumsi bahan bakar dari mobil ini, karena ya Anda sudah bisa membeli Ferrari. Untuk membeli kan bensin mobil yang agak boros juga nggak masalah. Tapi dengan teknologi dan efisiensi volumetris dan efisiensi pembakaran yang baik di teknologi mesin Ferrari ini, mestinya juga dia tidak bisa dibilang boros untuk ukuran tenaga sebesar ini. Tapi untuk angka pastinya kita harus melakukan tes yang lebih detail. Tapi itu juga bukan hal yang penting. Tapi di sebuah Ferrari adalah pentingnya bagaimana apa yang Anda rasa ketika Anda mengendarai mobil itu. Dan Roma Spider memberikan efek atau memberikan rasa yang lebih nikmat, rasa yang lebih memuaskan ketimbang Roma Coupe. Karena Anda benar-benar bisa seperti di dua dunia. Anda bisa sehening dan setenang Roma Coupe ketika atapnya ditutup, tapi Anda juga bisa langsung jauh lebih bergaya, jauh lebih stylish ketika Anda membuka atapnya. Dan ground clearance mobil ini juga nggak pendek-pendek banget, jadi tidak perlu terlalu khawatir lewat polisi tidur yang normal gitu. Ini benar-benar all-rounder Ferrari, Grand Tourer Ferrari. Dipakai di perkotaan oke, mau di jalan agak bergelombang oke, suspensinya masih nyaman, mau dibawa jarak jauh lebih oke lagi, karena mobil ini Grand Tourer, dirancang untuk melahap kilometer. Anda bisa membeli Ferrari yang lebih mahal, Ferrari yang lebih kencang, tapi untuk yang lebih nyaman dipakai harian, mungkin nggak ada lagi selain Roma ini.
Wow, ya benar. Memang mobil ini merupakan salah satu Ferrari yang paling enak buat dipakai sehari-hari. Nggak sulit untuk mengendarainya, dan mobil ini supel serta enak buat di segala kondisi lalu lintas. Tapi memang nggak dipungkiri kalau misalnya orang beli Ferrari, kebanyakan itu disimpan supaya harganya nggak turun mungkin ya. Tapi ironis aja gitu loh. Anda yang beli Ferrari pasti Anda uangnya banyak. Anda menggunakan uang itu untuk membeli sebuah Ferrari, sebuah mahakarya teknologi dan seni. Sayang aja gitu kalau misalnya Anda hanya beli untuk disimpan, beli untuk dipakai. Wah, tapi nanti kalau saya pakai nanti servisnya mahal. Oh, tenang. Mau dipakai mau enggak, Ferrari memberikan servis gratis sampai 7 tahun. Jadi 7 tahun itu Anda bebas servis sesuai dengan buku manual. Kalau per kilometernya itu setiap 10.000 kilometer Anda servis. Tapi kalaupun Anda nggak nyampe, itu setahun sekali Anda servis. Servis resmi di Ferrari Jakarta dan tidak akan ada biaya lagi. Untuk garansinya sendiri, mobil ini di warranty sampai 3 tahun. Tapi Anda bisa perpanjang lagi. Tapi tentunya dengan Anda membayar sejumlah uang, Anda bisa memperpanjang lagi garansinya sampai 8 tahun kalau nggak salah ya. Atau di sekitar itu 7 tahun kalau nggak salah ya, 7 tahun. Dan setelah itu pun masih bisa diperpanjang lagi warrantinya sampai 15 tahun. Walaupun coverage-nya tidak sebanyak kalau misalnya garansi yang 3 tahun. Kalau yang 7 sampai 15 tahun tuh kalau nggak salah yang esensial aja seperti mesin, gearbox, dan mungkin beberapa lainnya. Tapi itu kan yang penting, dan artinya Anda sebenarnya nggak perlu khawatir. Jangan biarkan Anda diperbudak uang hanya membeli mobil untuk disimpan gitu. Untuk membeli mobil pakailah, jangan hanya di garasi gitu. Karena Ferrari dibuat untuk dikendarai. Apalagi Ferrari Roma Spider ini bukan dibuat untuk disimpan saja, dan rasanya senang sekali nyetir mobil ini terus dan terus gitu, selalu membawa senyum ke wajah Anda. Nah, untuk keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini Anda bisa hubungi Ferrari Jakarta di sini, Eurocars Ferrari. Anda bisa DM ke Instagram mereka atau main ke showroom mereka di Jalan Proklamasi di Jakarta. Tapi untuk video ini sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.